Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua beserta jajaran Bawaslu Kota Tangerang, yang kami hormati Koordinator Divisi SDMO Bawaslu Provinsi Banten, Ibu Liah Julia Eskom MM, serta para tamu undangan dan seluruh peserta yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan launching buku pengawasan Bawaslu Kota Tangerang tahun 2026. Kegiatan ini merupakan bagian penting dari penguatan literasi demokrasi dan dokumentasi kelembagaan pengawasan pemilu. Buku yang akan diluncurkan hari ini diharapkan menjadi media edukasi, refleksi, sekaligus kontribusi akademik dalam pengembangan sistem pengawasan pemilu yang partisipatif, transparan, dan berintegritas. Saya, Firanda Hwashisha, selaku pembawa acara, dengan penuh hormat akan memandu jalannya kegiatan pada hari ini. Memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pagi hari ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjut dengan Mars Pengawas Pemilu. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Mohon izin kami membacakan doa menurut agama Islam kepada yang beragama lain untuk bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpahan rahmat dan karunia-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan peluncuran buku cermin pengawasan pilkada serentak tahun 2024 di kota Tangerang. Ya Allah, jadikanlah buku ini sebagai panduan yang bermanfaat, ilmu yang mencerahkan, dan pedoman dalam mengawal pesta demokrasi di Indonesia demi terwujudnya pengawasan yang jujur, adil, dan berintegritas. Ya Allah, tanamkanlah rasa tanggung jawab yang tinggi di hati kami semua. Bimbinglah kami agar mampu melahirkan pemimpin yang amanah demi kemaslahatan bangsa dan negara Indonesia. Ya Allah, terimalah ikhtiar kami ini sebagai amal ibadah. Satukanlah hati dan langkah kami dalam kebaikan, serta berikanlah keberkahan pada buku ini agar benar-benar membawa manfaat nyata bagi kualitas demokrasi di negeri yang kami cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sambutan Ketua Bawaslu Kota Tangerang kepada yang terhormat Bapak Komarullah SHI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Banten, Bu Kordip selaku Divisi SDMO Provinsi Banten. Terima kasih atas kehadiran Bu. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Kota Tangerang, alhamdulillah hari ini hadir lengkap. Di ujung kanan ada Bang Farid, Pak Ustadz Ramli, Bang Tri, dan Bang Supri. Dan saya hormati dan saya cintai dan saya banggakan Bu Kasek dan segenap pengawas atau pegawai Bawaslu Kota Tangerang. Terima kasih hari ini bisa difasilitasi. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa hadir dalam acara launching buku sehingga mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar. Kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih MC atas waktunya. Sebenarnya sudah lama kegiatan ini kita akan laksanakan launching buku pada pengawasan pemilu pilkada Kota Tangerang, tapi alhamdulillah hari ini kita bisa laksanakan. Oleh sebab itu saya berharap dan saya berterima kasih kepada pimpinan dan segenap staf Bawaslu Kota Tangerang sehingga buku ini bisa di launching dan hadir di tengah-tengah masyarakat Kota Tangerang. Harapan kita mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini adalah contoh untuk ke depan Bawaslu Kota Tangerang bisa membuat buku selanjutnya Bu, ya, karena ibarat setiap kegiatan harus kita bukukan sejarah ke depannya ketika teman-teman nanti bisa mencetak melihat ya sejarah pemilu Kota Tangerang dari buku ini salah satunya, karena biasa namanya manusia tidak luput dari kelupaan ya. Kalau tidak ditulis, tidak diingatkan, ya mungkin lupa. Tapi kalau ada buku kan bisa dilihat ya ke depannya untuk generasi selanjutnya. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas bukunya hari ini dari teman-teman yang sudah membantu sehingga buku ini bisa hadir, bisa dicetak, dan bisa kita launching pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Komarullah atas sambutan sekaligus pengantar yang telah disampaikan. Semoga menjadi motivasi bersama dalam memperkuat pengawasan demokrasi yang profesional dan berkeadaban. Agenda berikutnya adalah sambutan dari Koordinator Divisi SDMO Bawaslu Provinsi Banten, sekaligus pembukaan acara secara resmi. Kepada yang terhormat Ibu Lia Julia, Eskom MM, kami persilahkan.
Tes, oh suaranya bagus ya. Kalau kantor baru soundnya juga lebih bagus ya. Terima kasih Mbak pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ketua serta anggota Bawaslu Kota Tangerang yang hari ini alhamdulillah lengkap. Kalau Pak Ketua tadi nyebutinnya dari sana, saya mau nyebutinnya dari sini. Ada Pak Supri, ini saya sambil mengingat ya, karena walaupun udah 3 tahun kadang lupa-lupa. Ada Pak Supri, Koordinator Divisi Penyelesaian Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Kemudian ada Pak Tri, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin, yang hari ini sampai dengan tanggal 18 lagi dikejar target. Betul ya? Target pengisian PPID. Wajib hukumnya di sini informatif Pak Tri. Diingat ya, Pak Tri wajib informatif. Kemudian Pak Ketua, di sebelah sana ada Pak Farid, Divisi Pencegahan Humas dan Parmas. Dan terakhir senior sekaligus ustadz di sini ya. Di sini ustadznya kayak banyak ya. Ada Ustadz Komarullah juga kan. Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat, Bapak Ramli. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan juga Bu Korsek, Bendahara, kemudian staf sekretariat, dan tentunya ini ada teman-teman, saya lupa tadi maaf ya Mbak nggak disapa, teman-teman yang PKL ya, dari UMT Universitas Muhammadiyah Tangerang. Alhamdulillah bisa menggenapi tugas teman-teman sekretariat di Bawaslu Kota Tangerang. Bapak Ibu semuanya, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bermunajat dan berucap syukur bahwa hari ini kita masih diberikan kenikmatan dalam menjalankan aktivitas seharian. Salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu semuanya, hari ini saya berbangga diri dan bersenang hati bahwa ini satu-satunya baru perdana yang meluncing buku Pilkada, yaitu Bawaslu Kota Tangerang dengan judul Cermin Pengawasan Pilkada Serentak 2024 di Kota Tangerang. Boleh tepuk tangan dulu buat semuanya. Kami dari Bawaslu Provinsi Banten mengapresiasi ikhtiar baik ini. Teman-teman membumikan dan menginformasikan kepada masyarakat banyak bahwa Kota Tangerang mempunyai karya, yaitu karyanya buku hasil pengawasan pilkada. Ini tadi disampaikan Pak Ketua bahwa ini sebagai sejarah, catatan sejarah. Dan tentunya ini sebagai informasi kepada masyarakat bagaimana pengawasan kita pada saat pilkada kemarin atau pemilihan kemarin. PR pertama Pak Ketua dan teman-teman pimpinan semuanya dari Bawaslu Kota Tangerang, nanti tolong buku ini disampaikan kepada Perpus daerah. Sesuai dengan ada surat edarannya bahwa kita yang sudah menerbitkan buku di Bawaslu RI harus menyampaikan ke perpustakaan daerah. Nanti silahkan diagendakan kapan menyerahkan ke sana. Termasuk buku yang pemilu ya, yang pemilu juga ada, silahkan diberikan ke pemerintah daerah atau ke perpustakaan daerah. Kemudian teman-teman semuanya, se-Banten ini yang sudah selesai mencetak buku itu baru 2, yaitu Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang perlu berbangga diri karena hasil-hasil dari pengawasan ini terdokumentasi dengan baik, terdokumentasi dengan buku. Dan itu menjadi reward lah ya, reward buat teman-teman komisioner di Bawaslu Kota Tangerang bahwa saya di periode ini 2023-2028 mempunyai satu karya, satu buku, dan nanti akan ada karya-karya lain. Ini memang menjadi perhatian kami dari Bawaslu Provinsi bagaimana teman-teman bisa mempunyai karya dan teman-teman terbantu sama kami support anggaran ya. Ini anggarannya kebetulan anggaran dari Bawaslu Provinsi agar teman-teman bisa menulis dan bisa menyampaikannya dalam sebuah buku. Tidak banyak teman-teman, saya meyakini tidak banyak di provinsi lain, provinsinya yang konsen untuk membantu kabupaten kotanya biasa menerbitkan buku. Karena pada saat saya pernah di kota pun tidak jadi satu buku pun. Alhamdulillah di kepemimpinan kami bisa menghadirkan setidaknya 2 buku ya, 2 buku di kabupaten kota. Dan ini perlu disemangati bersama agar teman-teman makin bisa menulis dan menuangkannya dalam sebuah buku.
Kalau pengawasan kemarin tidak tercermin dalam sebuah buku, tidak diceritakan dalam sebuah buku, saya yakin sudah lupa. Arsip itu hanya bertahan 5 tahun ya. Arsip itu hanya bertahan 5 tahun. Setelah 5 tahun kita bisa mengajukan untuk pemutihan, untuk dimusnahkan. Nah kalau buku, ini saya yakin tidak akan musnah. Apalagi kalau disimpan di tempat-tempat, misalnya edukasi untuk pendidikan. Misalnya disimpan di kampus-kampus, tadi di perpus daerah, kemudian disampaikan kepada mahasiswa yang sedang menyelesaikan pendidikan, atau disampaikan kepada dosen-dosen. Ini untuk dibahas kembali. Jadi buku ini bukan hanya sekarang di launching, enggak, silahkan PR keduanya nih semuanya, PR keduanya banyak disampaikan atau dibedah bersama akademisi, bersama mahasiswa. Agar semakin banyak masyarakat Kota Tangerang atau para pendidik atau para pelajar di Kota Tangerang tahu isi buku ini, dan buku ini bisa menjadi bahan inputan dan masukan buat para pelajar ataupun para akademisi. Saya yakin buku ini sangat banyak manfaatnya, dan buku ini bisa menjadi amal jariah tentunya dari semua penulisnya, yaitu 5 pimpinan ini. Kekompakan 5 pimpinan ini tercermin dalam satu buku ini. Jadi saya sudah tidak meragukan kompaknya teman-teman di Bawaslu Kota Tangerang dalam hal kerjasama ataupun komunikasi, sehingga bisa tercermin dalam buku dan akhirnya sekarang di launching. Dari bulan lalu tuh, karena saya tadi sampaikan dengan Kota Tangsel udah selesai, tapi baru Kota Tangerang yang punya inisiasi untuk melaunching buku ini. Saya haturkan terima kasih dan apresiasi sebanyak-banyaknya buat Bawaslu Kota Tangerang atas inisiasi ini, dan silahkan makin ramaikan sosial medianya dengan tautan buku ini, kemudian sampaikan ke masyarakat banyak. Sambil konsolidasi demokrasi, sambil sampaikan bahwa Bawaslu Kota Tangerang punya karya buku. Isinya ini. Kemudian sampaikan bahwa kami akan bedah buku. Gak perlu misalnya bedah bukunya hadir 5-5-nya, gak perlu. Misalnya Pak Supri sedang ketemu sama kolega atau konsolidasi demokrasi, sambil sampaikan bahwa saya punya karya buku. Setidaknya ini nambahin di kurikulum kita ya, di daftar riwayat hidup karya yang sudah dihasilkan punya buku ini. Itu mungkin teman-teman semuanya. Sekali lagi saya mewakili Bawaslu Provinsi Banten mengucapkan selamat atas launchingnya buku ini, dan terima kasih atas komitmen teman-teman mewujudkan sebuah data yang baik di dalam buku, dan sebuah sejarah dan sebuah warisan lah ya, warisan kepada mungkin nanti generasi-generasi selanjutnya di lembaga ini. Dan tentunya kita terus berdoa bahwa lembaga ini akan tetap ada sampai kapanpun, dan ya ada warisannya salah satu buku ini. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat untuk semuanya. Tentunya buat para penulisnya juga ini buku menjadi sebuah kebanggaan, sebuah buku yang harus disampaikan ke banyak pihak bahwa teman-teman mempunyai karya. Dan Kota Tangerang sudah mempunyai karya yang sangat baik dalam buku ini. Itu saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya buat Bawaslu Kota Tangerang. Terus tingkatkan kemampuan dalam menulisnya. Silahkan sekarang di tengah tidak ada tahapan, teman-teman terus komunikasi bagaimana membuat buku lagi, dan terus dimotivasi, terus diasah kemampuannya, agar mungkin nanti kalau ada anggaran di tahun depan atau mungkin pada saat ada pemilu dan pemilihan lagi, teman-teman sudah terlatih untuk menulis buku. Biar bukunya menjadi karya lagi dan menjadi kebanggaan lagi di Bawaslu Kota Tangerang. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan launching buku Cermin Pengawasan Pilkada Serentak 2024 di Kota Tangerang saya buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Lia Culia atas sambutan, arahan, serta pembukaan kegiatan pada pagi hari ini. Dengan demikian, kegiatan launching buku Bawaslu Kota Tangerang secara resmi telah dibuka. Hadirin yang kami hormati, kini tibalah pada inti kegiatan, yaitu launching buku pengawasan dari Bawaslu Kota Tangerang yang akan dirangkaikan dengan sesi pemaparan dan diskusi ilmiah.
Kegiatan ini akan dipandu oleh moderator sebagai praktisi dan penggiat demokrasi, yaitu Bapak Odi Hasan Ibnu Syam. Untuk itu, marilah kita mengikuti sesi ini dengan penuh perhatian dan semangat dialog ilmiah. Kepada Bapak Moderator, kami persilahkan. Baik, izin pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan dan jajaran pimpinan Bawaslu Kota Tangerang, Ibu Kordip Bawaslu Provinsi Banten, Ibu Liah Julia, Koordinator Sekretariat Ibu Yati, para tamu undangan, para praktisi penggiat demokrasi, para insan media pers, serta seluruh peserta yang hadir di tempat ini, baik secara langsung maupun daring. Selamat datang di acara launching buku Cermin Pengawasan Pilkada Serentak tahun 2024 di Kota Tangerang. Di momen yang berbahagia ini, kita tidak hanya akan menyaksikan sebuah peluncuran, sebuah karya intelektual, tetapi juga kita ikut merayakan ikhtiar kolektif sebagai penguatan demokrasi melalui tradisi pengawasan yang berintegritas, partisipatif, dan berbasis ilmu pengetahuan. Karena demokrasi kita hari ini dibangun tidak hanya melalui proses pemilu yang berlangsung secara prosedural, tetapi juga melalui kualitas pengawasan yang transparan, yang sangat diutamakan, serta legitimasi proses politik. Dalam kerangka itulah buku yang akan di-launching hari ini menjadi sangat penting sebagai medium sebagai medium refleksi akademik sekaligus dokumentasi praktis pengawasan kepemiluan di Provinsi Banten secara khusus dan Kota Tangerang secara umum. Kita akan menghadirkan 4 narasumber yang perspektif dari berbagai perspektif. Narasumber kita pagi hari ini, siang hari ini sebagai penggiat penyelenggara pemilu. Mudah-mudahan di dialog ini kita dapat mengambil banyak khasanah keilmuan dari berbagai narsum kita ini sebagai tambahan pengawasan, ilmu-ilmu pengawasan yang ada di Bawaslu Kota Tangerang khususnya. Kita langsung perkenalkan. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Ramli Nasution. Selamat siang Pak Ramli, kabarnya hari ini? Langsung saja kita share paralel lagi. Selamat siang Pak Ramli. Siang Pak Odi. Oke, terima kasih. Selanjutnya narsum yang kedua Pak Faridal Arkam. Selamat siang Pak Farid. Selamat siang Pak Odi. Oke, terima kasih. Yang ketiga ada Pak Tri Haryono. Selamat siang Pak Tri Haryono. Good afternoon, Mr. Iya. Terima kasih. Yang terakhir adalah Pak Supri. Selamat siang Pak Supri. Selamat siang Pak Odi. Oke hadirin, kita akan mendengarkan pemaparan dari para narsum kita yang luar biasa tentang bagaimana dinamika yang telah terjadi pada Pilkada Serentak 2024 di Kota Tangerang yang telah mereka rangkum dan sebuah ikhtiar di dalam buku tersebut. Kita akan dengarkan bersama. Kepada narsum secara paralel, kami persilahkan Mbak Ramli. Terima kasih Pak Odi, moderator kita di peluncuran buku Cermin Pengawasan Pilkada Serentak 2024 di Kota Tangerang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati anggota Bawaslu Provinsi Banten, Kordip Sumber Daya Manusia Organisasi Ibu Liah Julia, yang alhamdulillah berkenan dan berkesempatan hadir dari pagi memimpin apel dan lanjut dengan peluncuran buku pengawasan Pilkada Serentak 2024 di Kota Tangerang. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan seluruh pimpinan Bawaslu Kota Tangerang, alhamdulillah lengkap yang hadir, teman-teman Kepala Sekretariatan dan teman-teman Kesekretariatan Bawaslu Kota Tangerang yang hadir, semuanya alhamdulillah lengkap. Keluarga besar Bawaslu Kota Tangerang hadir. Aplaus buat kita semua. Sebagaimana tadi yang disampaikan sebelum kita panjang lebar, karena di buku ini bukan cuman karya 5 komisioner, tapi juga mencantumkan tentang kepala sekretariatan.
Jadi tidak afdol dan kurang sah kayaknya kalau kepala kesyariatan tidak maju juga ke depan. Tolong satu bangku disiapkan buat korsek kita biar juga maju ke depan. Karena ada di buku ini, ada kepala kesyariatan ada di buku ini. Kan Bu Yati? Ya, jadi saya mengawali, jujur buku ini diinisiasi oleh Provinsi Banten. Itu satu keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri. Wabil khusus Kordip kita yang kita banggakan, Kordip SDMO Provinsi Banten, Ibu Lia Julia. Aplaus sekali lagi buat Ibu Lia Julia. Ada 2 buku yang diinisiasi. Pertama khusus untuk Kordip Sumber Daya Manusia, SDMO dan Diklat. Yang kedua menginisiasi buku yang sama-sama secara kolektif kolegial dibuat sama pimpinan dan kepala kesyariatan di semua kabupaten kota di Provinsi Banten. Maka dari itu muncullah alhamdulillah buku cermin pengawasan Pilkada Serentak 2024 di Kota Tangerang. Yang mana sebagaimana tadi diakui oleh Bu Kordip, baru 2 kabupaten kota, 2 kota bahkan, baru 2 kota yang sudah mencetak buku ini, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Dan yang baru launching baru di Kota Tangerang. Aplaus lagi buat kita. Kota Tangerang adalah kota penyangga ketiga di Republik Indonesia, khususnya penyangga ibu kota Jakarta. Dari Bekasi, selain Bekasi dan Depok, yang luas arealnya kurang lebih 154 km persegi, yang mana terdiri dari 13 kecamatan dan 104 kelurahan, karena kita tidak ada desa di sini. Maka dari itu perlu sekali kiranya membutuhkan pengawas-pengawas yang berkualitas, berintegritas, dan penuh dengan produktivitas dan kapabilitas. Maka dari itu kami awali waktu sesudah kita selesai pemilu, akhirnya kita menuju kepada pemilihan yaitu pilkada. Kami proses dari sumber daya manusia organisasi Diklat sebagai pengampu untuk rekrutmen pengawas ad hoc. Kami buka informasi di semua media yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Tangerang, itu juga diliput sama media cetak di Kota Tangerang, bahwasanya kita membutuhkan para pengawas tingkat kecamatan atau panwascam. Nah, rekrutmen itu pertama kita buka karena memang timelinenya dari RI dan dari provinsi juga harus kita turuti, itu kurang lebih 166 orang yang mendaftar. Tapi karena amanat undang-undang bahwasanya yang mendaftar itu perempuan kuotanya harus minimal 30% dan di Kota Tangerang tidak mencapai 30%, akhirnya kita perpanjang. Ya, kita perpanjang. 1 kali perpanjangan alhamdulillah akhirnya terpenuhi. Tapi itu juga jangan sampai kuantitas mengalahi kualitas. Akhirnya proses untuk rekrutmen itu sebagaimana juga amanat dari timeline dari Bawaslu RI, kita untuk rekrutmen pengawas ad hoc tingkat kecamatan, selain administrasi yang sudah mereka penuhi datang ke kita, itu juga ada kita buat tes CAT. Tes CAT itu langsung muncul nilainya, walaupun nanti terakhir saya sebutkan nanti kendala-kendala atau hal-hal yang perlu kita evaluasi. Sehabis itu baru ada wawancara. Nah, dari wawancara akhirnya terpilihlah 3 orang di tiap kecamatan, jadi total 39 orang. Walaupun pada kenyataannya dari pengawas kecamatan kita yang 39 orang itu kuota perempuan juga tidak terpenuhi. Seingat saya cuman ada 3 perempuan di pilkada. Ya, 3 perempuan pengawas kecamatan kita di pilkada. Gitu. Dan ini kayaknya tidak berubah. Di pemilu juga 3 perempuan. Gitu. Tidak berubah juga. Nah, maka dari itu mungkin nanti ke depan PR kita itu harus lebih stressing kepada perempuan nanti rekrutmennya, walaupun kendala-kendalanya kami sampaikan di sini memang ada. Apa aja kendala rekrutmen itu?
kendala pertama bahwasanya informasi sudah disampaikan secara serentak baik melalui media sosial yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Tangerang, dibantu di-up lagi oleh media cetak yang ada di Kota Tangerang, tapi antusiasme masyarakat dengan pengawasan memang kita akui masih kurang. Terus dalam proses tes untuk rekrutmen itu memang di tes administratifnya itu memang kita umumkan semuanya. Kita umumkan walaupun di CAT itu kita ada nilai langsung keluar, tapi memang kelemahannya nilai itu tidak kita publish. Kalau untuk transparansi ya, ini kita bicara akhirnya evaluasi kita ke depan. Kalau untuk kita mau mendulang kepercayaan masyarakat lebih besar lagi kepada lembaga ini. Yang berikutnya, wawancara pun kita memang ada guidingnya, tapi tidak ada aturan jelas tentang wawancara dan pakai nilai yang signifikan yang bisa kita sematkan nilai sebagaimana tes CAT. Akhirnya wawancara-wawancara itu masih sifatnya politis dan pragmatis dari wawancara-wawancara itu. Kenapa saya berani bilang kayak begitu? Ini juga bagian dari evaluasi refleksi kita ke depan, karena jangan sampai faktor background organisasi, background pendidikan atau gender nanti menjadi masalah ke depan. Khususnya organisasi, itu pernah kita di forum yang diinisiasi oleh provinsi, pernah kita bahas tentang background itu. Jangan sampai kita nanti tercederai atau tersandra dengan background tadi, yang mana perintah daripada organisasi kita untuk merekrut kader-kadernya ke depan, tapi kader yang direkrut tidak mumpuni, akhirnya merusak lembaga yang kita sedang bekerja di lembaga ini, yaitu Bawaslu Kota Tangerang. Nah, itu salah satu dari evaluasi kita ke depan. Terus yang berikutnya, kekurangannya kita ada tanggapan masyarakat. Jujur dari tanggapan masyarakat itu masih kurang maksimal. Masih banyak masyarakat yang masih kurang peduli, kurang antusias untuk menanggapi kader-kader pengawasan yang kita rekrut. Contoh misalnya, karena kita waktu ngerekrut pengawas pilkada itu lebih mengutamakan existing dari pengawas pemilu. Nah, waktu di pemilu misalnya dia bermasalah, itu pernah ada laporan salah satu pengawas kita bermasalah. Tapi di tanggapan masyarakat itu masalah di pengawas yang pemilu tadi tidak muncul, tidak keluar. Akhirnya jadi lagi, kan gitu ya. Walaupun ada beberapa yang kita sudah plenokan, orang-orang ini yang sudah parah kesalahannya secara etika, kita udah nggak bisa lagi merekrut beliau, gitu. Nah, itu bagian daripada evaluasi kita ke depan. Memang dibutuhkan sekali pengawas-pengawas yang berintegritas dengan sistem pengawasan kita yang terbuka, jujur, transparan. Karena di SDM ini sebagaimana amanat Perbawaslu 3 dan 4, kita memang diharuskan sebagai pengampu rekrutmen pengawas ad hoc. Maka dari itu kita sering bicara pengawas ad hoc itu adalah ujung tombak pengawasan kita yang langsung bersentuhan kepada masyarakat. Baik itu di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan maupun di tingkat TPS. Nah, untuk di tingkat kelurahan, rekrutmen itu diadakan di kecamatan. Kita di kota mengawasi. Begitu juga seterusnya untuk di tingkat TPS. Kelemahan mereka lagi, karena rata-rata yang direkrut ini adalah tokoh-tokoh di lingkungan. Tokoh-tokoh ini juga bersentuhan dan sangat dekat dengan tokoh-tokoh politik yang sedang berkompetisi. Akhirnya, konflik of interest muncul di situ. Nah, ini susah nih. Kalau udah konflik of interest emang agak susah kita untuk menyelesaikannya. Cuman memang mau nggak mau harus diminimalisir. Maka dari itu Bu Kordip, kebetulan Bu Kordip ada di sini, kami sampaikan juga, khususnya kepada halayak ramai juga, kami sampaikan bahwasanya pengawas-pengawas kami di tingkat kecamatan, kelurahan, PTPS
itu juga ada semacam tekanan mental. Kenapa? Berhadapan sama keluarga, teman, tokoh. Bahkan maaf, di konsolidasi demokrasi kemarin kita di MUI, di Masjid Al-Azham, di DMI kami sampaikan, ada para kiai, ustadz yang notabene terafiliasi dengan calon dan partai politik tertentu. Nah, tiba-tiba karena terafiliasi, pengawas kita adalah murid-murid beliau. Nah, ini kan juga konflik of interest nih. Gitu. Di satu pihak tugas, di satu pihak lagi guru atau ulama atau ustadz panutan. Nah, maka dari itu kami kemarin sampaikan di saat konsolidasi demokrasi atau program yang kita pakai di sini, program unggulan kita Nyaba Warga, kami sampaikan ke mereka tokoh-tokoh agama ini bahwasanya kendala kami ada begini loh. Kiai, kendala kami begini. Nah, sebagaimana tadi disinggung sama Bu Kordip, dua buku ini setiap kita Nyaba Warga atau melakukan konsolidasi demokrasi selalu kita berikan. Apa gunanya? Sebagai perwakilan daripada stakeholder, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan. Kemarin kita di UMT, kita serahkan juga minimal karena bukunya kita keterbatasan anggaran nyetaknya, minimal para tokoh ini mewakili seluruh stakeholder yang ada di Kota Tangerang. Jadi itu dari sisi sumber daya manusia, organisasi dan diklat. Saya mempresentasikan dari divisi saya. Nanti kita bisa panjang lebar lagi karena masih ada 4 orang lagi yang akan presentasi, termasuk Bu Korsek. Nanti kita bisa tanya jawab lebih maksimal. Mungkin pemaparan saya sekian dulu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk Pak Ramli. Dilanjut Pak Faridal Arkam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang telah memberikan kita kesehatan sehingga hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang saya hormati Bu Kordip Provinsi Banten, pengampu divisi SDMO, yang saya muliakan Ibu Lia Julia, yang saya hormati Ketua Bawaslu Kota Tangerang Bang Haji Komarullah, dan yang saya hormati divisi SDMO Bang Ramli, Bang Ustadz Ramli. Semoga segera haji. Kalau Ustadz belum ada label hajinya kayaknya belum lengkap Bang. Ini lagi mau musim haji, insya Allah dijambah doa-doa kita. Yang saya hormati pula divisi sengketa Bung Supri, dan yang saya hormati pula ada Bung Tri, pengampu penanganan pelanggaran. Yang saya hormati pula Bu Korsek. Yang saya hormati sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat sekretariatan Bawaslu Kota Tangerang. Terima kasih sahabat-sahabat semua bahwa alhamdulillah ini yang pertama Bawaslu Kota Tangerang meluncing buku terkait pilkada. Bahwa buku ini bukan hanya sekedar buku, tapi juga sebuah potret dinamika pilkada yang ada di Kota Tangerang. Bahwa kalau kita lihat secara statistik data, bahwa yang agak unik dan yang agak menarik memang pilkada Kota Tangerang kemarin. Kalau kita lihat misalnya data di penanganan pelanggaran itu, pernah kita memanggil salah satu petinggi pejabat di Provinsi Banten. Tidak sampai di situ juga, bahwa kita juga pernah memanggil petinggi yang ada di salah satu Kota Tangerang, kira-kira begitu. Nah,
Jadi bahwa buku ini tidak hanya sekedar buku, tapi sebuah potret besar Pilkada Kota Tangerang. Dan juga memang kita juga tidak bahwa Pilkada ini kita tidak bisa melihat misalnya sebagai pesta 5 tahunan saja. Bahwa Pilkada ini sebuah pesta demokrasi yang memang harus kita sambut dengan gegap gempita gitu, semeriah mungkin gitu, bahwa memang Pilkada ini kita melihatnya sebuah gambaran besar, rumah besar, miniatur demokrasi yang ada di Indonesia. Karena nanti akan dijelaskan oleh Bung Tri, Divisi Pengampu Penanganan Pelanggaran, bahwa sedemikian uniknya, sedemikian pun rumitnya gitu kan, yang kalau tadi disinggung oleh Bang Ramli tentang konflik interest itu ada. Tapi kita berdiri tegak terhadap aturan. Kita tidak ke kiri, tidak ke kanan. Kita berlaku terhadap aturan yang memang diberlakukan oleh kita. Juga misalnya banyak cerita-cerita gitu kan dalam pilkada di Kota Tangerang ini yang selama saya kebetulan pengampu divisi pencegahan gitu kan, banyak hal-hal yang kita lakukan model pencegahan ini seperti kayak kita kucing-kucingan gitu. Jadi kalau kalau dalam istilah kriminal itu bahwa penjahat itu harus lebih cerdik daripada polisinya. Nah, begitu juga kemarin dalam pilkada kita melakukan sebuah inovasi pencegahan supaya dalam pilkada ini tidak dilanggar oleh kontestan pemilu. Nah, maka dari itu banyak hal-hal yang kita lakukan dalam proses Pilkada Kota Tangerang tahun 2024. Mungkin itu saja dari saya pemantik, nanti kita diskusi lebih banyak. Mungkin nanti ada pemaparan lebih lanjut dari Bung Supri dan Bung Tri. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bu Kodim, anggota Bawaslu Provinsi Ibu Lia Julia, dan yang kita hormati pula Ketua dan anggota Bawaslu Kota Tangerang, ada juga Bu Korsek beserta teman-teman staf Bawaslu Kota Tangerang. Tadi sudah banyak disampaikan dari mulai pembukaan oleh Bu Kodim, Ketua dan rekan-rekan pimpinan. Juga tadi sudah disinggung bahwasannya oleh Pak Farid bahwasannya kita tegak berdiri sesuai dengan regulasi dan aturan. Terkait dengan pilkada, memang dinamikanya cukup luar biasa. Dari mulai misalkan kita pengawasan pencalonan hingga berujung di bilik TPS seperti itu. Jadi kalau kita cermati sebelum jauh ke sana gitu ya Bu Kodim, kita berlima ini pimpinan berkomitmen untuk bagaimana memberikan legacy kepada Bawaslu Kota Tangerang untuk ke depan yang lebih maju. Artinya mau kita nanti lanjut di periode kedua atau tidak, kita akan memberikan yang terbaik untuk bagaimana Bawaslu Kota Tangerang itu menjadi garda demokrasi pengawas pemilu dan pilkada ke depan yang lebih baik. Artinya komitmen dan konsisten Bu Kodim dalam mendisiplinkan lembaga ini kita ikuti bersama, bahwasanya kita ingin yang image Bawaslu Kota Tangerang yang dulu itu diulang-ulang lagi, Bawaslu Kota Tangerang seperti itu. Alhamdulillah Bu Kodim, hari ini Bawaslu Kota Tangerang menjadi lebih maju, disiplin dan lebih baik. Pertama itu, kedua
memang dinamika pilkada kemarin itu apa ya? Dari sisi pelanggaran, dari sisi penegakan aturan memang kita benar-benar menegakkan aturan sampai para petinggi pejabat-pejabat itu kita panggil. Salah satunya ada PJ Gubernur, waktu itu pernah kita panggil. Kemudian ada calon wali kota Tangerang, Pak Syarudin, dan BKN, serta juga ASN. Jadi kalau kita lihat pilkada kemarin, sebenarnya banyak temuan dari kita. Bahkan kita sempat merekomendasikan ASN yang memang dia melanggar netralitas seperti kepala BKN, kita laporkan. Walaupun sekarang regulasinya KSN itu ditiadakan. Ini yang membuat regulasi kita secara hukum apa ya, tidak bisa lebih jauh seperti itu. Kemudian dari sisi menjaga kredibilitas, integritas kita udah diuji. Kita duduk di meja sidang DKPP itu 3 kali. 1 kali pemilu, 2 kali di pilkada. Dan itu untuk menunjukkan kebenaran integritas kita selalu menang. Dua-duanya rehab, 1 kita menang, seperti itulah. Artinya kalau Bukartip izin, kalau ada penghargaan Bawaslu Kabupaten Kota yang kode etik terbaik, sebenarnya Bawaslu Kota Tangerang. Apa yang kami lakukan, apa yang kita lakukan semuanya tercatat di buku ini terkait dengan Pilkada Serentak tahun 2024. Yang paling pertama ini kami harus mengapresiasi seluruh pimpinan, teman-teman staf yang memang kerjasamanya luar biasa. Kalau tidak ada teman-teman staf dan pimpinan yang kerjasama serta kolaborasinya luar biasa, ini kemungkinan akan kurang baik lah pilkadanya. Lalu kemudian tadi betul kata Kak Supri, kita sering jadi objek, terutama laporan terkait dengan penanganan pelanggaran ya Kak Supri ya. Jadi penanganan pelanggaran ini sensitif ya Bu ya. Kalau kita benar ini orang pada marah, kalau kita keliru sedikit orang marah juga gitu. Jadi bagian dimarah-marahin orang lah kira-kira. Nah teman-teman ini kita refleksi saja apa yang sudah dilakukan di penanganan pelanggaran ketika pilkada. Ini memang sebuah tantangan yang luar biasa karena di pilkada ini corong suaranya itu dekat ya. Semua tadi kalau Pak Ramli sampaikan ada yang kiainya, ada yang saudaranya, bahkan sampai keluarganya itu di pengawas sendiri ini memberikan tekanan yang luar biasa. Mungkin bisa kali Bu besok didampingin sama psikolog ya, model-model Pak Odih gitu yang seru-seru, yang rame-rame gitu kan. Jadi ada pendampingan secara mental gitu. Iya. Bin roh ya kalau ini Pak Odi ya, bimbingan rohani ya. Ya, lalu kemudian itu menjadi kemungkinan bisa menjadi faktor juga teman-teman ini enggan gitu. Enggan dan beban mental juga untuk bekerja secara full. Nah kemudian kami ini di penanganan pelanggaran memang membutuhkan banyak kolaborasi terutama dari masing-masing divisi. Ya 5 menit masih lama. Dari SDM kami butuh SDM yang mumpuni di tingkat ad hoc bahkan sampai ke PKD sampai ke PTPS. Ini harus orang-orang yang memang memiliki kualifikasi yang baik gitu. Kemudian tidak kalah lagi pencegahan ini kalau bocor itu semuanya pasti larinya ke penanganan pelanggaran. Nah jangan sampai itu terjadi. Contohnya kami ini pernah melakukan pemanggilan di 4 kecamatan ya Pak Farid ya.
untuk sekel dan lurah yang foto dengan calon. Waktu itu masih calon atau bakal calon karena belum masuk ke itu ya. Nah, wali kota Pak, wali kota karena itu potensi walaupun mereka sebenarnya nggak sengaja ya Pak Farid ya, ada ketemu di acara kondangan, ada di arisan warga dan lain-lain. Itu tidak sengaja, tapi kami juga melakukan pengedukasian terkait dengan itu. Takutnya nanti kalau itu tidak dilakukan pencegahan dari awal, ini akan jebol. Jadi orang akan menormalisasi, oh kita bisa foto sama calon walaupun ASN. Itu. Kemudian juga dari 8 ini, alhamdulillah mendekati 50%-nya itu temuan. Jadi Bawaslu Kota Tangerang tidak hanya berharap pada laporan masyarakat, tapi kami juga berperan aktif untuk melakukan penelusuran, melakukan penerimaan informasi awal, kemudian juga kami memprosesnya, bahkan sampai diujikan ke DKPP terkait dengan kasus tiket. Itu hasil dari penelusuran yang panjang dan berliku. Bayangkan orang datang bawa foto, kemudian dia bilang ini pelakunya siapa, nggak tahu. Ini orangnya di mana, nggak tahu. Jadi ini tantangan tersendiri lah untuk Bawaslu Kota Tangerang yang pada akhirnya kami menemukan kontaknya, kami menemukan siapa orang yang terlibat dan lain-lain. Dan ya walaupun sudah bekerja gitu orang nggak senang juga, Bu. Orang marah-marah, orang apa. Akhirnya kami dilaporkan ke DKPP. Tapi alhamdulillah kami memang mencoba untuk patuh, mencoba untuk mengikuti regulasi yang ada, yang pada akhirnya DKPP pun menguatkan bahwa apa yang Bawaslu Kota Tangerang lakukan itu sudah baik dan benar, kira-kira begitu. Mungkin itu saja dari saya sebagai bahan diskusi juga. Para narsum, dan terakhir sebagai penutup kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata sambutan dari koordinator sekretariat Bawaslu Kota Tangerang. Karena posisi koordinator sekretariat Bawaslu Kota Tangerang ini itu elemen yang sangat strategis, elemen yang sangat penting dalam mendukung seluruh program-program kerja-kerja Bawaslu Kota Tangerang. Kepada Ibu Korsek kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Ibu Koordinator Divisi SDMO Bawaslu Provinsi Banten, Ibu Lia Julia. Yang saya hormati pula Ketua dan anggota Bawaslu Kota Tangerang, dan juga teman-teman staf Bawaslu Kota Tangerang yang amat saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita bisa kumpul untuk mengikuti launching buku ya, Cermin Pengawasan Pilkada Serentak tahun 2024. Yang tentunya buku ini merupakan bagian dokumentasi atas pelaksanaan pengawasan pilkada kemarin dan menunjukkan demokrasi yang telah kita laksanakan secara bersama-sama. Jadi mungkin sedikit yang akan saya sampaikan. Jadi tugas pengawasan pemilu kemarin, pilkada kemarin tentunya berhasil itu karena adanya pengawas pilkada yang hebat, sehingga pelaksanaan pilkada dapat terlaksana dengan baik. Tetapi kita juga perlu ingat bahwa pelaksanaan pilkada juga berhasil berkat adanya dukungan fasilitas kegiatan yang juga berjalan secara efektif, tertib dan juga terkoordinasi dengan baik. Jadi mungkin sedikit cerita di pilkada kemarin, karena memang kebetulan saya hadir itu di detik-detik terakhir pemilihan ya Bu Korbit dan pimpinan serta teman-teman.
Dan di mana saya juga di situ dihadapkan kita dari bagian keuangan tentunya untuk melaksanakan pendistribusian honor kepada PTPS dan juga sekretariat ad hoc lainnya, di mana jumlahnya itu cukup banyak. Mungkin di PTPS itu di angka 2.706 dengan jumlah pengelola keuangan di Bawaslu Kota Tangerang yang bisa kita sebut hanya 3 orang saat itu gitu. Tapi alhamdulillah berkat bantuan dan juga konsisten teman-teman sekretariat yang lainnya juga, nggak cuma di bagian keuangan gitu, sehingga pelaksanaan dan fasilitas kegiatan pilkada kemarin bisa berjalan dengan baik dan menurut saya dengan kapasitas atau jumlah orang yang ada itu saya sangat aplaus untuk teman-teman. Itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk Ibu Korsek, untuk para narsum yang sudah memaparkan dengan sangat gamblang bahwa dari pemaparan narsum yang telah disampaikan kita belajar bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan pengawasan yang baik, literasi publik yang sehat, juga komitmen bersama dalam menjaga integritas gerakan politik demokrasi di Indonesia khususnya. Nah, semoga peluncuran buku yang hari ini diluncurkan menambah wawasan khasanah keilmuan pengawasan tentang gerak-gerak demokrasi dengan lebih baik lagi. Apakah ada tanya jawab? Pimpinan izin. Silakan teman-teman yang oh ya, siap Ibu Kordip, Bangga. Saya mau menanggapi terkait laporan Bawaslu Kota Tangerang terhadap sebelah. Ya, gini ya. Penerusan laporan kan, hasil dari penanganan pelanggaran ya. Menurut saya itu teman-teman di Bawaslu Kota Tangerang itu pemberani. Di tengah kita menjaga ritme kerja dengan kolega, tapi teman-teman ini dengan bersama, ya itu suara bersama ya, dan tidak terpecah, karena di satu kota ada yang terpecah itu suaranya. Ini teman-teman ini berani. Kami pun belum tentu seberani teman-teman di Bawaslu Kota Tangerang. Makanya kalau tadi kata Pak Supri harus diapresiasi, ya harus diapresiasi. Keberanian teman-teman itu ini bukan menang dan kalah ya teman-teman. Tapi teman-teman ini sudah bermufakat, sudah menyatukan satu suara bahwa ini harus kita teruskan ke DKPP. Dan akhirnya hasil dari penerusan teman-teman ke DKPP itu mendapat tanggapan yang baik dari DKPP sehingga mendapat teguran. Dan ini hal contoh yang baik, jiwa seorang pengawas berani dan komitmen terhadap kerja. Ini yang harus dimiliki sama semua pengawas. Nanti ke depan SDM-SDM kita insya Allah akan ditularkan semangat-semangat dari Bawaslu Kota Tangerang ini. 5 wajah ini, 5 komisioner ini orang-orang berani. Dan sebagai contoh ya, di Banten ini juga pernah ada hal serupa seperti hal di Kota Tangerang, tetapi akhirnya suaranya tidak bulat. Akhirnya ya kami jadikan penanganan pelanggaran kinerja karena 3-nya pecah, 2-nya melanjutkan gitu ya. Yang 2 melanjutkan, yang 3-nya. Nah, ini yang harus dimiliki. Kesamaan suara, kesamaan prinsip, kesamaan kolektif kolegial, apapun yang terjadi kita akan tanggung renteng ya waktu itu ya. Saya yakin berlima ini apapun yang terjadi akan ditanggung renteng. Sekalipun harus berhadapan dengan kolega gitu. Dan ini yang harus diapresiasi dan harus ditularkan semangatnya, ditularkan keberaniannya kepada teman-teman sekretariat dan tentunya kepada halayak banyak. Tentunya menyampaikan juga ke masyarakat bahwa hanya satu-satunya di Banten Bawaslu Kota Tangerang yang berani meneruskan hal yang memang salah kepada DKPP. Saya apresiasi dan boleh tepuk tangan buat 5 pimpinan di Bawaslu Kota Tangerang ini yang dengan keberaniannya akhirnya bisa menjadi contoh yang baik buat semua. Itu saja Pak Odi. Saya sekalian pamit, saya sekali lagi ucapkan selamat dan terima kasih buat Kota Tangerang. Dan saya ingatkan dan minta hal baik ini tolong terus disosial mediakan, terus disampaikan ke publik.
Bagaimanapun sekecil-kecil kerja kita, publik harus tahu. Dan ini menjadi penguat untuk lembaga kita. Terima kasih sekali lagi. Saya izin pamit ya. Oke, para hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan tanya jawab. Audien ada beberapa yang mungkin akan ditanyakan tentang launching buku yang hari ini diluncurkan oleh Lembaga Bawaslu Kota Tangerang. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Para audien? Oh ya, silahkan. Di sini, berdiri sini, nama dan dari mana, dan sebutkan pertanyaan. Ya, tes. Perkenalkan, nama saya Rizky Fatahila, saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saat ini saya mahasiswa semester 6. Saya mau bertanya Pak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya. Saya mau bertanya untuk penyusunan buku ini kira-kira tantangannya apa aja sih Pak? Karena kan penulis ini lebih dari satu, apakah ada tantangan tersendiri untuk menulisnya? Kira-kira seperti itu Pak. Ya, cukup, terima kasih. Oke, terima kasih. Bisa langsung dijawab oleh para pimpinan. Silakan. Terima kasih Mas Rizky. Semester 6 UMT ya. Tantangan penulisan buku ini karena kita sudah pernah nulis satu buku sebelumnya di Kota Tangerang, jadi nggak terlalu rumit lagi. Cuma memang waktu itu yang jadi kendala timeline, waktu, deadline, ada deadline. Jadi dari provinsi itu nyiapin waktu untuk nulis ini kalau kurang lebih 2 bulan. Nah, kita harus merangkum semua kerja-kerja semua divisi. Nah, kerja-kerja semua divisi itu kan ada juga di stafnya, gitu kan. Jadi ini nggak akan jadi ini buku kalau tanpa bantuan dan kinerja serius dari seluruh staf Bawaslu Kota Tangerang. Maka dari itu kami apresiasi yang tinggi kepada teman-teman staf lintas divisi dan tim sekretariat Bawaslu Kota Tangerang. Aplaus untuk mereka. Gitu. Jadi itu tantangannya. Karena kita harus ngumpulin naskah atau narasi semua ini baru diserahkan ke provinsi. Ini nyetaknya di provinsi waktu itu, beda sama buku pertama. Kalau buku pertama semuanya diserahkan ke Bawaslu Kabupaten Kota masing-masing. Khusus buku kedua itu editornya di Bawaslu Kota Tangerang, tapi untuk cetaknya dikolektifkan di Bawaslu Provinsi Banten. Tapi pengurusan ISBN-nya kita yang ngurus. Nah, ini orangnya ada di sini hadir, Bang Ismail yang ngurus ISBN-nya nih, ya. Ya. Jadi ini nggak keluar ISBN-nya kalau Ismail nggak ngurus serius, gitu. Karena jujur Bawaslu Kabupaten Kota lainnya, kenapa baru dua kota yang dicetak, Kota Tangerang dan Tangsel? Karena 2 kota ini ngurus ISBN. Yang lain itu belum bisa dicetak karena ISBN-nya belum diurus untuk 6 kabupaten kota lainnya. Maka dari itu ISBN juga terkendala karena ngurus ISBN nggak gampang, gitu. Itu ke Perpusnas itu ngurusnya, Perpustakaan Nasional ngurusnya. Ya, gitu ya. Ada lagi? Silakan, terima kasih. Ada lagi? Oke, karena sudah tidak ada lagi, kita dapat mengambil kesimpulan dan berharap mudah-mudahan buku yang di-launching hari ini menjadi bukti nyata konkret sebagai penambahan kawasan khazanah keilmuan dalam pengawasan gerakan-gerakan pengawasan kepemiluan di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten. Sebagai penutup, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC. Hadirin yang kami hormati, sebagai penutup izinkan kami menyampaikan bahwa peluncuran buku tentang pengawasan pemilu pada hari ini bukan sekedar seremoni akademik, melainkan bagian dari ikhtiar intelektual dan kelembagaan dalam memperkuat kualitas demokrasi. Buku ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan, referensi kritis sekaligus pijakan praktis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem pengawasan pemilu yang semakin transparan, partisipasif, dan berintegritas.
Kita memahami bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh proses pemungutan suara, tetapi juga kualitas pengawasannya. Karena itu, hadirnya karya ini menjadi kontribusi penting dalam memperkaya khazanah keilmuan kepemiluan, sekaligus memperkuat budaya demokrasi yang berkeadaban. Atas nama panitia dari Bawaslu Kota Tangerang, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, penulis, tamu undangan, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam acara launching buku ini. Semoga forum ini membawa manfaat, membuka ruang diskusi yang konstruktif, dan menjadi langkah nyata dalam memperkuat pengawasan pemilu di Indonesia. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.